Aku Dimas, bareng 3 temanku, Raka, Vina, dan Andre. Kami berencana mendaki Gunung Merapi Lawang, gunung yang katanya udah lama ditutup buat umum. Tapi kami nekat, soalnya Raka nemu jalur lama dari forum pendaki. Katanya di jalur itu masih banyak yang belum terjamah. Pas sampai di kaki gunung, warga desa sempat ngelarang kami. Seorang bapak tua bilang begini, kalau kabut turun jangan tidur. Apapun yang terjadi, jangan tidur. Kami cuma angguk-angguk, mikir itu cuma cerita buat nakut-nakutin pendaki. Lagian kami udah siap, logistik cukup, tenda lengkap, mental kuat. Atau setidaknya itu yang kami kira. Kami tiba di kaki gunung sekitar jam 3 sore. Langit masih terang, walau matahari mulai merunduk ke barat. Suasana desa di kaki gunung itu tenang, agak sepi malah. Beberapa rumah terlihat kosong. Entah karena penghuninya sedang pergi atau memang sudah lama ditinggal. Raka semangat banget. Dia yang pertama turun dari mobil, langsung ngeluarin carriernya sambil senyum-senyum sendiri. Gila, akhirnya nyampe juga ke Merapi Lawang. Udah ngidam dari tahun lalu, katanya. Vina, satu-satunya cewek di tim kami, sempat kelihatan ragu. Dia sempat bilang, kenapa sih harus gunung ini? Kan banyak yang lain yang lebih aman dan jelas jalurnya. Tapi Raka kekeh. Katanya justru karena ini gunung langka dan belum banyak yang eksplor, jadi nilainya lebih tinggi buat pengalaman. Lagian dia udah pelajarin jalur dari forum-forum pendaki, termasuk peta offline yang katanya dulu sempat dipakai tim SAR. Kami mulai jalan sekitar jam 4 sore. Warga desa sempat ngeliatin kami dari jauh. Waktu kami lewat pos ronda, bapak tua itu keluar dari balik pagar bambu. Bajunya lusuh, wajahnya penuh keriput tapi matanya tajam. Nah, kalian naik ke atas? Tanyanya. Kami jawab iya. Beliau diam sebentar, lalu ngomong pelan tapi jelas. Kalau kabut turun jangan tidur. Apapun yang terjadi, jangan tidur. Sejenak kami semua diam. Suasananya tiba-tiba jadi dingin padahal matahari masih ada. Andre cuma ketawa kecil buat mecahin suasana. Siap pak, kami bawa sleeping bag tebal kok, katanya sambil senyum. Tapi bapak itu nggak senyum balik. Dia langsung masuk lagi ke rumahnya, nutup pintu pelan-pelan. Kami pun lanjut naik. Jalur awalnya cukup landai. Pohon-pohon tinggi mengapit jalan setapak yang ditutupi dedaunan kering. Suara burung masih terdengar, walau nggak terlalu ramai. Kami sempat berhenti 2 kali buat istirahat sambil minum dan makan roti. Saat maghrib, kami sampai di pos pertama. Pos ini cuma gubuk kecil dari kayu yang sudah lapuk, tapi cukup buat berteduh. Kami mutusin buat bermalam di situ, karena belum terlalu tinggi, sinyal HP masih ada, meski cuma 1-2 bar. Raka sempat buka GPS offline buat pastiin jalur besok. Kalau cuaca bagus, kita bisa sampai puncak sore besok, kata Raka. Asal jangan kabut turun ya, kata Andre setengah bercanda. Menirukan suara bapak tua tadi. Kami semua ketawa. Tapi saat itu juga, suara jangkrik yang tadi ramai tiba-tiba hilang. Hening, angin berhenti. Kabut jadi lebih tebal, bahkan senter kami nggak bisa tembus lebih dari 5 meter. Vina mulai kelihatan resah. Dia duduk lebih dekat ke api unggun kecil yang kami nyalakan. Kalian ngerasa aneh nggak? Suara hutan hilang semua, katanya pelan. Aku juga mulai ngerasa hal yang sama. Biasanya malam di gunung masih ada suara binatang, angin, atau dedaunan. Tapi ini benar-benar sunyi. Bahkan suara nafas kami sendiri kayak bisa terdengar jelas. Raka berdiri, nyalain senter, lalu nyorot ke sekeliling. Kabut makin tebal. Rasanya kayak ada sesuatu yang ngumpet di balik pepohonan. Tapi kami nggak lihat apa-apa. Cuma kabut. Udah, kita masuk tenda aja. Istirahat, kataku akhirnya. Yang lain setuju. Kami tidur bergantian malam itu. Aku jaga dulu, lalu digantikan Andre, lalu Vina. Terakhir Raka, tapi pas giliran Raka, dia sempat bilang, kalau aku ngantuk, bangunin aja, ya. Jangan biarin aku tidur sendirian. Aku cuma ketawa mikir dia bercanda. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku mulai mikir mungkin saat itu Raka udah mulai ngerasain sesuatu. Sesuatu yang kami belum sadari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ngerasa bener-bener gak pengen tidur. Hari pertama lancar. Jalurnya sepi, hutan lebat, tapi masih aman. Kami sempat bercanda, foto-foto, bahkan sempat masak mie sambil dengerin lagu. Malamnya kami tidur bergantian, jaga-jaga dari binatang liar. Tapi pas subuh, suasana berubah total. Kabut turun tiba-tiba, tebal banget. Suara hutan jadi aneh kayak terlalu hening. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara burung. Hening, kayak semua makhluk lagi sembunyi. Aku kebangun karena ngerasa dingin banget.
Nafasku ngembun meski aku udah pakai jaket tebal. Saat aku keluar tenda, kabut udah mengurung semua sisi. Bahkan jarak pandang cuma sekitar 3 meter. Rasanya kayak berdiri di tengah awan tapi lebih dingin, lebih berat. Andre juga kebangun. Dia keluar dari tendanya sambil ngulet dan nyamber. Kabutnya tebal banget ya. Padahal semalam nggak ada tanda-tanda. Kami duduk bareng sambil nyalain kompor buat bikin kopi. Suasananya makin aneh karena bener-bener nggak ada suara. Hutan ini yang biasanya penuh suara alam, sekarang sunyi kayak kuburan. Tiba-tiba Vina keluar dari tenda sambil muka pucat. Dia kelihatan panik. Tadi ada yang manggil nama aku, katanya pelan. Aku langsung nengok ke Andre, dan dia juga kelihatan heran. Siapa? Tanyaku. Nggak tahu. Suaranya pelan kayak bisikan. Tapi jelas banget manggil Vina 2 kali. Jawabnya. Dia kelihatan gemetar. Kami bertiga langsung nyorot-nyorotkan senter ke sekitar. Tapi yang kelihatan cuma kabut putih tebal. Nggak ada suara, nggak ada gerakan. Kayak hutan ini lagi nahan napas. Jangan-jangan kamu ngelindur, kata Andre mencoba nenangin. Tapi dari nada suaranya, aku tahu dia juga nggak yakin. Serius, aku belum tidur sama sekali. Aku dengar itu waktu baring, belum sempat merem, kata Vina. Suaranya masih bergetar. Kami mutusin buat tunggu matahari naik sebelum lanjut jalan. Tapi sampai jam 8, kabut nggak juga pergi. Malah makin tebal. Rasanya kayak ada yang nahan biar kami tetap di situ. Siangnya, kami coba jalan pelan-pelan, walau jarak pandang terbatas. Jalurnya sempit, akar dan batang pohon berserakan. Kadang kami harus berhenti karena dengar suara aneh kayak langkah kaki. Tapi begitu kami tengok kosong. Kami mutusin buat berhenti dan buka tenda lagi di pos batu, tempat datar yang dulunya kayak bekas tempat istirahat. Kami masak sore itu, tapi suasananya udah beda. Gak ada yang ngomong banyak. Bahkan Raka yang biasanya paling cerewet, diam aja. Malam kedua giliran Raka jaga malam. Aku tidur duluan bareng Vina dan Andre. Aku gak tahu jam berapa, tapi aku kebangun karena rasa dingin yang luar biasa. Angin kayak berbisik di antara pohon. Tapi anehnya, suara itu kayak ada ritmenya. Seolah-olah bisikan itu kalimat. Aku pelan-pelan keluar dari tenda. Raka nggak ada. Senter yang tadi dia pegang digeletakkan begitu aja di depan tenda, masih menyala. Aku langsung bangunin Andre dan Vina. Kami bertiga panik, lalu nyari ke segala arah. Beberapa meter dari tenda, di tengah kabut pekat, kami lihat bayangan berdiri. Tingginya seperti manusia, tapi ada yang aneh. Badannya tegap, tapi kepalanya agak miring ke kanan, kayak nahan beban berat. Aku panggil pelan. Raka, bayangan itu nggak jawab, tapi juga nggak bergerak. Kami maju perlahan. Semakin dekat baru kelihatan. Itu memang Raka, tapi dia berdiri mematung, matanya terbuka lebar tapi kosong. Tatapannya lurus ke depan tapi nggak fokus. Mulutnya bergerak pelan komat kamit. Aku coba dengerin, dan ternyata dia ngulang satu kalimat terus-menerus. Jangan tidur. Mereka datang pas kita tidur. Jangan tidur. Mereka datang. Aku dan Andre langsung pegang dia, tapi badannya kaku banget. Kayak patung hidup. Vina pegang tangannya dan baru sadar kalau kulitnya dingin kayak es. Dia bukan cuma kedinginan, tapi seperti diserap dari dalam. Kami bawa dia masuk ke tenda. Bungkus pakai sleeping bag dan selimut darurat. Aku tempelin body warmer di leher dan dada. Setelah beberapa menit badannya mulai hangat, tapi dia masih nggak ngomong apa-apa. Malam itu kami bertiga jaga bareng. Kami duduk melingkar di luar tenda sambil jaga api unggun. Raka akhirnya tertidur, tapi gelisah banget. Berkeringat dingin, matanya bergerak-gerak di balik kelopak, dan kadang mulutnya masih ngomong tanpa suara. Kami bertiga langsung nyorot-nyorotkan senter ke sekitar, tapi yang kelihatan cuma kabut putih tebal. Nggak ada suara, nggak ada gerakan. Kayak hutan ini lagi nahan napas. Jangan-jangan kamu ngelindur, kata Andre mencoba nenangin. Tapi dari nada suaranya, aku tahu dia juga nggak yakin. Serius, aku belum tidur sama sekali. Aku dengar itu waktu baring, belum sempat merem, kata Vina. Suaranya masih bergetar. Kami mutusin buat tunggu matahari naik sebelum lanjut jalan. Tapi sampai jam 8, kabut nggak juga pergi. Malah makin tebal. Rasanya kayak ada yang nahan biar kami tetap di situ. Siangnya, kami coba jalan pelan-pelan, walau jarak pandang terbatas. Jalurnya sempit, akar dan batang pohon berserakan. Kadang kami harus berhenti karena dengar suara aneh kayak langkah kaki. Tapi begitu kami tengok kosong. Kami mutusin buat berhenti dan buka tenda lagi di pos batu, tempat datar yang dulunya kayak bekas tempat istirahat. Kami masak sore itu, tapi suasananya udah beda. Gak ada yang ngomong banyak.
Bahkan Raka yang biasanya paling cerewet, diam aja. Malam kedua, giliran Raka jaga malam. Aku tidur duluan bareng Vina dan Andre. Aku nggak tahu jam berapa, tapi aku kebangun karena rasa dingin yang luar biasa. Angin kayak berbisik di antara pohon. Tapi anehnya, suara itu kayak ada ritmenya. Seolah-olah bisikan itu kalimat. Aku pelan-pelan keluar dari tenda. Raka nggak ada. Senter yang tadi dia pegang digeletakkan begitu aja di depan tenda, masih menyala. Aku langsung bangunin. Kami bertiga langsung nyorot-nyorotkan senter ke sekitar. Tapi yang kelihatan cuma kabut putih tebal. Nggak ada suara, nggak ada gerakan. Kayak hutan ini lagi nahan napas. Jangan-jangan kamu ngelindur, kata Andre mencoba nenangin. Tapi dari nada suaranya, aku tahu dia juga nggak yakin. Serius, aku belum tidur sama sekali. Aku dengar itu waktu baring, belum sempat merem, kata Vina. Suaranya masih bergetar. Kami mutusin buat tunggu matahari naik sebelum lanjut jalan. Tapi sampai jam 8, kabut nggak juga pergi. Malah makin tebal. Rasanya kayak ada yang nahan biar kami tetap di situ. Siangnya, kami coba jalan pelan-pelan, walau jarak pandang terbatas. Jalurnya sempit, akar dan batang pohon berserakan. Kadang kami harus berhenti karena dengar suara aneh kayak langkah kaki. Tapi begitu kami tengok, kosong. Kami mutusin buat berhenti dan buka tenda lagi di pos batu, tempat datar yang dulunya kayak bekas tempat istirahat. Kami masak sore itu, tapi suasananya udah beda. Gak ada yang ngomong banyak. Bahkan Raka yang biasanya paling cerewet, diam aja. Malam kedua, giliran Raka jaga malam. Aku tidur duluan bareng Vina dan Andre. Aku nggak tahu jam berapa, tapi aku kebangun karena rasa dingin yang luar biasa. Angin kayak berbisik di antara pohon. Tapi anehnya, suara itu kayak ada ritmenya. Seolah-olah bisikan itu kalimat. Aku pelan-pelan keluar dari tenda. Raka nggak ada. Senter yang tadi dia pegang digeletakkan begitu aja di depan tenda masih menyala. Aku langsung bangunin Andre dan Vina. Kami bertiga panik, lalu nyari ke segala arah. Beberapa meter dari tenda, di tengah kabut pekat, kami lihat bayangan berdiri. Tingginya seperti manusia, tapi ada yang aneh. Badannya tegap, tapi kepalanya agak miring ke kanan, kayak nahan beban berat. Aku panggil pelan, Raka? Bayangan itu nggak jawab, tapi juga nggak bergerak. Kami maju perlahan. Semakin dekat, baru kelihatan. Itu memang Raka. Tapi dia berdiri mematung, matanya terbuka lebar tapi kosong. Tatapannya lurus ke depan tapi nggak fokus. Mulutnya bergerak pelan, komat kamit. Aku coba dengerin, dan ternyata dia ngulang satu kalimat terus-menerus, jangan tidur. Mereka datang pas kita tidur, jangan tidur. Mereka datang, aku dan Andre langsung pegang dia, tapi badannya kaku banget, kayak patung hidup. Vina pegang tangannya dan baru sadar kalau kulitnya dingin kayak es. Dia bukan cuma kedinginan, tapi seperti diserap dari dalam. Kami bawa dia masuk ke tenda, bungkus pakai sleeping bag dan selimut darurat. Aku tempelin body warmer di leher dan dada. Setelah beberapa menit, badannya mulai hangat, tapi dia masih nggak ngomong apa-apa. Malam itu kami bertiga jaga bareng. Kami duduk melingkar di luar tenda sambil jaga api unggun. Raka akhirnya tertidur, tapi gelisah banget. Berkeringat dingin, matanya bergerak-gerak di balik kelopak, dan kadang mulutnya masih ngomong tanpa suara. Sekitar jam 2 pagi, Vina ngeliat bayangan lewat di antara kabut. Cepat banget, kayak lari tapi tanpa suara. Aku barusan lihat, kayak orang lari, katanya sambil nunjuk arah kiri kami. Kami langsung nyorot senter, tapi yang kelihatan cuma pepohonan dan kabut. Tapi jantungku langsung berdebar keras. Karena aku juga lihat, tapi bukan manusia. Lebih tinggi, lebih kurus dan gerakannya ngambang. Kami bertiga saling tatap. Waktu itu nggak ada satupun dari kami yang ngomong. Kami semua sadar, ini bukan hal biasa. Dan ini belum selesai. Waktu pagi datang, kabut masih belum sepenuhnya hilang. Tapi kami sepakat buat turun. Tapi pas kami siap-siap, Raka tiba-tiba bangun dan bilang, udah terlambat. Mereka udah lihat kita. Kami terdiam. Dan pagi itu, kami belum tahu kalau malam berikutnya, cuma satu dari kami yang akan pulang hidup-hidup. Kami mulai turun tanpa banyak bicara. Raka masih lemas tapi bisa jalan dengan bantuan. Setiap langkah kami seperti disambut kabut yang makin pekat. Padahal biasanya pagi kabut mulai menipis. Anehnya, arah turun malah terasa lebih berat. Kami ngerasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Andre yang di depan sempat berhenti dan bilang, gue ngerasa kita tadi udah lewat pohon ini deh, yang akarnya kayak tangan. Kamu Barent. Aku nengok ke Vina dan dia cuma bisa mengangguk pelan. Kami coba pakai kompas tapi jarumnya muter terus. Nggak berhenti di satu arah. GPS juga nggak bisa nangkep sinyal. Bahkan aplikasi offline-nya cuma muter loading, kayak nggak bisa baca posisi kami.
Setelah muter hampir 1 jam, kami sampai di sebuah tanah lapang kecil yang kami yakin belum pernah kami lewatin. Tapi di tengah-tengahnya ada sesuatu yang bikin darahku langsung turun. Tenda. Tenda yang bentuknya sama persis dengan punya kami. Warna, ukuran, bahkan ada bekas tambalan kecil di bagian depan. Tapi kami nggak pernah buka tenda di tempat ini. Kami maju perlahan. Vina mulai gemetar. Jangan-jangan kita nggak pernah turun. Kita muter aja di satu tempat, bisiknya. Andre buka resleting tenda itu. Di dalamnya kosong, tapi dinginnya beda. Udara di dalam tenda itu lebih dingin dari luar. Dan ada bau aneh, kayak daging busuk. Raka tiba-tiba ngomong, "Kita nggak akan bisa turun." Mereka udah ikutin kita. Aku nyamperin dia. Siapakah? Siapa mereka? Dia cuma geleng pelan, yang tinggal di balik kabut, yang nggak suka dilihat manusia. Mereka datang pas kita tidur. Dan sekarang, mereka udah nempel di kita. Mendadak, kabut di sekeliling tenda itu mulai berputar. Kayak pusaran. Angin dingin nusuk sampai ke tulang. Kami semua langsung mundur. Dari pusaran itu muncul sosok tinggi besar, samar, tapi jelas bukan manusia. Badannya kurus, tinggi, kepalanya kecil, dan lehernya panjang. Gerakannya pelan tapi pasti. Langkah kakinya nggak nginjak tanah. Kayak ngambang di udara. Matanya, atau lubang di wajahnya, nyala merah redup. Kami lari, tanpa arah. Aku dengar Vina teriak di belakangku, tapi kabut terlalu tebal. Suaranya cepat menghilang. Andre juga nggak terlihat. Aku cuma lari secepat mungkin, terobos semak dan akar. Nggak peduli kaki lecet atau tangan berdarah. Sampai akhirnya aku jatuh, pingsan. Pas aku bangun, aku udah ada di rumah warga. Mereka nemuin aku pagi itu tergeletak dekat jalan kampung. Tapi, cuma aku. Nggak ada Vina, nggak ada Andre, nggak ada Raka. Dan sejak hari itu, aku nggak pernah bisa tidur nyenyak kalau kabut turun. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku sering mimpi buruk. Mimpi yang sama berulang-ulang. Kabut yang turun, suara-suara berbisik, dan tatapan kosong Raka. Setiap kali aku coba tidur, aku ngerasa seperti ditarik balik ke dalam hutan itu. Kayak aku belum benar-benar keluar. Akhirnya aku memutuskan buat balik lagi ke desa kaki Gunung Merapi Lawang. Bukan buat mendaki, tapi cari jawaban. Kalau Tuhan apa yang sebenarnya terjadi? Aku nggak bisa terus hidup dengan rasa bersalah ini. Kenapa cuma aku yang selamat? Apa yang terjadi sama mereka? Desa itu masih sama. Sepi seperti tertinggal waktu. Saat aku datang, beberapa warga langsung ngeliatin aku. Aku tahu mereka kenal wajahku. Mungkin dari berita, atau mungkin karena aku satu-satunya yang turun. Aku nyari rumah bapak tua yang sempat ngingetin kami dulu. Butuh waktu, tapi akhirnya aku nemu juga. Rumahnya kecil, berdinding kayu. Ada kursi reot di beranda. Bapaknya masih hidup, masih dengan mata tajamnya. "Jadi kamu balik," katanya pelan waktu aku duduk di hadapannya. Aku angguk. Saya pengen tahu siapa mereka. Dia ngeluarin sebatang rokok lobot, nyalain dengan korek tua. Lalu cerita, pelan, tapi setiap katanya seperti menghantam dadaku. Gunung itu dulu pernah dipakai tempat pelarian. Orang-orang yang kabur dari penjajah, dari perang, dari dosa. Mereka bersembunyi di balik kabut. Tapi kabut itu bukan tempat sembunyi. Itu penjara. Dan mereka nggak pernah keluar. Jiwa mereka terjebak. Marah, lapar, haus akan tubuh baru. Mereka suka manusia yang tidur, karena waktu tidur, jiwa kita lepas. Itu saat paling gampang buat diambil. Aku cuma bisa diam. Semua masuk akal. Kenapa kabut muncul tiba-tiba? Kenapa suara hutan hilang? Kenapa Raka bilang mereka nempel ke kita? Kenapa cuma saya yang selamat? Tanyaku akhirnya. Bapak itu nunduk. Mungkin karena kamu nggak pernah benar-benar tidur. Aku pulang ke kota dengan kepala penuh bayangan. Tapi cerita ini belum selesai. Karena sejak aku balik dari sana, aku sering ngerasa diikuti. Kadang saat mandi aku ngeliat bayangan tinggi di kaca. Kadang pas aku kerja lembur malam, ada suara bisikan dari balik jendela yang tertutup kabut. Sampai akhirnya suatu malam, kabut turun lagi di kota. Tebal, nggak wajar. Jam 2 pagi aku dengar suara pintu kamar tidurku berderit. Padahal aku tinggal sendiri. Aku bangun, jantung deg-degan. Dan saat itu aku dengar suara pelan, tapi jelas di telingaku. "Dimas, kamu tidur ya?" Cerita ini belum selesai. Karena kabut itu, ternyata nggak pernah tinggal di gunung. Kadang dia ikut pulang bareng korban yang selamat. Dan sekarang dia ngikutin kamu juga. Kamu yang lagi baca cerita ini, kamu tidur malam ini? Kalau iya, semoga kamu nggak mimpi buruk. Dan kalau kabut turun, jangan tidur. Aku mulai nyari bantuan. Psikiater, ustaz, bahkan paranormal. Tapi semua hasilnya nihil. Ada yang bilang aku trauma, ada yang nyaranin aku diruqyah.
Tapi nggak ada yang bisa ngusir rasa dingin yang terus nempel setiap kali malam datang. Sampai akhirnya aku nemuin catatan lama dari forum pendaki. Ada satu thread tua yang udah dikunci admin, tapi sempat aku screenshot sebelum dihapus. Isinya, testimoni dari orang yang pernah ngalamin hal serupa. Bedanya, dia naik tahun 90-an, dia juga kehilangan teman, dan dia juga dihantui kabut. Dalam tulisannya, dia bilang satu-satunya cara buat bebas adalah balik ke titik awal. Harus balik sendiri di malam berkabut, dan bawa satu barang dari teman yang hilang. Masalahnya, aku cuma punya satu, jam tangan Andre yang jatuh di ranselku tanpa aku sadar. Akhirnya aku mutusin buat naik lagi. Sendiri, aku nggak bilang siapa-siapa. Aku cuma ninggalin surat wasiat dan kunci apartemen ke adikku. Kalau aku nggak balik, minimal dia tahu kemana aku pergi. Naik gunung sendirian adalah keputusan paling gila yang pernah aku buat. Tapi lebih gila lagi kalau aku terus hidup dalam ketakutan kayak gini. Aku bawa peralatan seperlunya dan tentu jam tangan Andre. Waktu aku sampai di jalur lama itu lagi, rasanya kayak masuk ke lorong waktu. Semua masih sama. Bahkan bekas jejak kami 4 tahun lalu masih samar-samar. Kabut turun bahkan sebelum aku nyampe pos pertama. Langkahku makin berat. Bukan cuma karena jalur terjal, tapi juga karena rasa takut yang makin besar. Tapi aku terus jalan. Aku nggak mau gagal kali ini. Jam 2 dini hari, aku sampai di tempat kami dulu buka tenda malam terakhir. Bekas tenda udah nggak ada, tapi aku tahu tempatnya. Aku berdiri di sana, buka jaket, dan keluarin jam tangan Andre dari kantong dalam. Aku letakkan di atas batu, lalu duduk dan menunggu. Kabut makin tebal, sunyi, dingin, tapi aku nggak tidur. Dan tepat jam 03.13 aku dengar langkah. Pelan, berat, dan berirama. Dari balik kabut muncul sosok Andre. Tapi bukan Andre yang dulu. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya sedikit membungkuk. Dia berdiri di depanku, lalu tangannya mengarah ke jam tangan itu. Aku angguk pelan. Kalau ini bisa ngebebasin kamu, ambil. Dia memungut jam itu. Dan sebelum dia menghilang, dia sempat bicara. Jangan balik ke sini lagi. Enggak semuanya bisa dibalikin. Lalu dia lenyap bersama kabut. Saat aku turun, kabut masih mengikutiku. Tapi rasanya berbeda, lebih ringan. Lebih tenang, dan malam berikutnya aku tidur tanpa mimpi buruk. Tapi kalau kamu suatu hari ke gunung itu dan lihat jam tangan hitam tertinggal di batu, jangan sentuh, karena kadang yang sudah tenang cuma nunggu alasan untuk kembali.